Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai penerapan persamaan diferensial order 2. Oke. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Adib beserta 3 rekan saya. Hai, saya Is Purnamasari dengan NIM 19081059 sebagai pemateri ke-1. Halo, perkenalkan nama saya Nadila dengan NIM 1908105115. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Halo, perkenalkan nama saya Sipa Pijira Ropila dengan NIM 1908105090 sebagai pemateri ketiga. Kami dari Tadus Matematika kelas 4C IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan matematika berbentuk suatu fungsi dengan satu atau lebih variabel serta turunannya dalam berbagai order atau tingkatan. Turunan tingkat pertama kita bisa menuliskan dengan Y aksen atau DY per DX. Kalau turunan tingkat kedua berarti turunan dari turunan tingkat pertama tadi, berarti Y double aksen atau D kuadrat Y per DX kuadrat dan seterusnya. Karena sekarang kita akan membahas persamaan diferensial order 2, maka turunan paling tinggi dari suatu persamaan tersebut yaitu turunan tingkat 2 atau order 2. Oke, untuk lebih pahamnya atau lebih jelasnya kita bisa lihat dalam contoh berikut ini. Nah, itu dia contohnya. Oke. Lalu bagaimana penerapannya dalam sistem gerak? Oke, sekarang kita simak bersama-sama bagaimana penerapan persamaan diferensial order 2 dalam sistem gerak. Check it out. Sistem gerak diilustrasikan dengan benda bermassa M yang tergantung pada suatu pegas, ditunjukkan pada gambar 1. Pemodelan sistem gerak pada gambar 1 dan gambar 2 didasarkan pada hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M dikali alfa, dengan F yaitu gaya-gaya yang bekerja pada benda, dan M yaitu massa benda, dan alfa yaitu percepatan gerak benda. Gaya-gaya yang bekerja pada benda yang tergantung pada pegas. Yang pertama, Fg sama dengan M dikali G, merupakan gaya tarik gravitasi benda. M merupakan massa benda dan G merupakan gravitasi. Arah gaya ini ke bawah karena pengaruh gravitasi. Gaya ini sering disebut sebagai berat benda. Yang kedua, Fs sama dengan negatif K dalam kurung Y ditambah delta L. Fs merupakan gaya pegas, K merupakan konstansa pegas, dan Y merupakan posisi benda, dan delta L merupakan perubahan panjang pegas. Arah gaya pegas ke atas dan ke bawah. Jika pegas ditarik, Fs menjadi negatif, arah gayanya ke atas, dan jika pegas ditekan, Fs positif, arah gayanya ke bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila. Baik, terima kasih kepada saudari Iis yang telah mempersilahkan. Materi selanjutnya yaitu nomor 3. Fd sama dengan negatif D dikali dy per dt, di mana Fd merupakan gaya redam.
arah gaya berlawanan dengan gerak benda. D merupakan konstanta redaman. dy per dt merupakan kecepatan benda. Jika d lebih dari 0, sistem disebut sistem teredam atau definite system. Jika d sama dengan 0, sistem disebut sistem tak teredam atau undefined system. Yang keempat ada Fd sama dengan Ft, di mana Fd merupakan gaya eksternal. Arah gaya dapat ke atas atau ke bawah. Penerapan gaya ini dapat langsung pada benda atau vegas. Seperti yang disajikan dalam PPT di sini, gambar satu ini merupakan penggambaran mengenai sistem gerak benda pada pegas. Kemudian untuk gambar 2, karena di sini terdapat dua gambar, ada bagian A dan bagian B. Untuk bagian A merupakan penggambaran dari sistem gerak dengan peredam. Untuk bagian B merupakan penggambaran dari sistem gerak dengan peredam dan gaya luar atau Ft. Nah, berdasarkan hukum Newton 2 dari pemodelan sistem gerak, pada kedua gambar maka F sama dengan M dikali alfa, dengan F adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda, dan alfa sama dengan d kuadrat y per dt adalah percepatan benda. Sehingga Fg ditambah Fs ditambah Fd ditambah Fe sama dengan M dikali d kuadrat y per dt kuadrat. Atau M dikali G ditambah min K dalam kurung Y ditambah delta L dikurangi D dikali DY per DT ditambah F kali T sama dengan M dikali D kuadrat Y per DT kuadrat. Nah, untuk sistem dalam kesetimbangan M dikali G sama dengan K delta L, sehingga persamaannya menjadi min KY dikurangi D dikali DY per DT ditambah F kali T sama dengan M dikali D kuadrat Y per DT. Jadi M dikali D kuadrat Y per DT ditambah D dikali DY per DT ditambah KY sama dengan F kali T. Model persamaan terakhir menghasilkan persamaan diferensial orde kedua. Nah, persamaan diferensial orde kedua tersebut menggambarkan sistem gerak benda pada pegas. Jika Ft sama dengan 0 tanpa gaya eksternal, sistem tersebut disebut sistem gerak bebas atau unforced. Jika Ft tidak sama dengan 0, disebut sistem gerak paksa atau force. Jika D sama dengan 0, maka sistem tersebut disebut sistem tak teredam atau undamp. Dan jika D lebih dari 0, maka sistem tersebut disebut sistem teredam atau dump. Demikian penjelasan penerapan persamaan diferensial orde 2. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.